Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ada masuk ke meeting ketiga ya. Sebelum kita masuk pada materi di meeting ketiga hari ini, kita ingin sedikit mengingat materi kita pada minggu sebelumnya tentang vocabulary secara garis besarnya. Lebih detailnya yaitu tentang strategi untuk mengetahui dan mempelajari vocabulary yang sebenarnya banyak sekali beredar di online sources, terutama di situs bahasa Inggris gitu atau di riset atau jurnal atau uh, sebuah artikel yang menyajikan kepada kita bagaimana meningkatkan mengetahui kosakata baru untuk membantu proses belajar bahasa Inggris kita yang tentunya itu telah diriset oleh para ahli bahasa. Nah, kemarin di meeting sebelumnya kita bahas ada tiga strategi dengan tipe-tipe masing-masingnya. Yang pertama adalah grouping word. Udah masih ingat ya apa itu grouping word? Kita mengelompokkan kata-kata sesuai dengan kesamaannya. Misalnya di latihan kemarin itu kategori beri-berian, kategori not, bukan berakhiran, atau bukan berakhiran ya, kategorinya, kelompoknya. Mungkin ada nanti yang beri tapi dia bukan kategori beri kategori beri gitu, tapi hanya berakhiran beri saja, tapi dia tidak satu kategori, beda lagi. Bukan berakhiran na, tapi kategori kacang-kacangan. Kalau ada lagi nanti nat yang lain, tapi dia bukan kategori kacang-kacangan, jadi nggak bisa kita kelompokkan dengan akhirannya saja. Mungkin itu lebih tepat pengelompokannya dengan kata benda barangkali, ya, lebih spesifik berpikirnya. Kemudian itu yang common feature. Ada lagi yang kita bahas yaitu mengenai word network. Ini yang kedua, word network. Bentuknya bagaimana? Sebenarnya kan sama aja dengan common feature ya. Namun di sini kita lebih men-challenge diri kita membuat jaringan-jaringan kata, kaitan satu kata dengan uh, kata lainnya dengan satu kepala atau satu induk penghasil kata. Ada banyak cabangnya dan saya sudah baca latihannya kemarin dan beberapa memberikan hasil yang maksimal dan saya bisa menelaah apa yang ada di kepalanya. Beberapa juga memberikan hasil yang uh, standar saja. Tapi itu proses semuanya. Jika ingin lebih lagi, lakukan pula yang terbaik untuk strategi meningkatkan vocabulary masing-masing. Nah, yang kedua, kemarin ada namanya making association. Kita nggak diskusi banyak di sini karena sebenarnya ini lebih membuat kita bisa melakukan making association ini dalam bentuk grup-grup interaksi sehingga ada pengalaman yang kita dapatkan dalam bermain dengan making association baik dalam bentuknya word back ya, word back atau dengan word chain seperti rantai-rantai bahasa bisa dilakukan dengan alat bantu, bisa juga dilakukan dengan orang-orang ada dalam kelompok interaksi atau di kelas itu saja. Yang ketiga, yang minggu kemarin kita pelajari adalah strategi untuk meningkatkan vocabulary kita dengan cara yang paling umum orang-orang lakukan, yaitu menggunakan dictionary. Yes, ada cerita juga tentang dictionary kemarin. Saya sampaikan bahwa betapa pentingnya dictionary itu yang tidak hanya sebatas melihat arti kata saja, tapi kita lebih kepada informasi yang terkandung di dalam satu kata yang kita cari itu. Mungkin di dalam satu kata yang kita cari itu di kamus ada prefix yang bisa dipakaikan itu apa, kata originalnya apa, kata derivationnya apa, dan lain-lainnya. Tergantung dengan kamus yang kita miliki. Oke, sehingga diharapkan ketika kita bisa mengaplikasikan strategi yang kita anggap mempan untuk meningkatkan vocabulary kita, eh, dan kita senang dengan strategi itu, diharapkan suatu saat dengan proses kita bisa menguasai vocabulary ini secara utuh, yang maksudnya tidak hanya dengan translate
arti kata dengan kata bahasa Inggris dengan artinya. Namun kita bisa menggunakan vocabulary yang kita pakaikan itu bisa dibilang nih katanya kita master dalam vocabulary itu jika kita understand it when it is written or spoken, kita tahu bentuknya ketika dia tertulis, kita tahu bentuknya ketika kita dengarkan kata itu, kemudian to recall it when you need it, kita bisa pakaikan kata itu ketika kita butuh untuk menggunakannya dalam interaksi bahasa kita, dan tentu ketika kita menggunakannya dengan makna yang tepat, dengan konteks yang pas, dengan situasi yang pas, dan juga menggunakannya dengan grammatically correct way yang semua ini sudah saya jelaskan sebelumnya apa itu maksud masing-masingnya. Lalu ketika kita mau ucapkan kata itu, kita sudah tahu, kita sudah bisa recall dan kita pronounce the word correctly. Nah, walaupun di sini agak sulit karena kita tidak exposure bahasa itu ke dalam lingkungan yang semua orang berbahasa itu. But it's okay. Paling tidak kita hampir menyamai dengan ini orang ini harus nangkap bahwa yang saya pronounce ini kata yang ini loh. Paling tidak seperti itu ya. Kemudian kita pakaikan dengan right situation. Ini sama dengan agak seimbang dengan ini ya, correct meaning dengan makna atau situasi yang sama. And then if it has a positive and negative association. So it means when you can uh, ketika kita bisa menerapkan, apply all of this characteristic of mastering a vocabulary, it means you own the vocabulary. Nah, kemarin saya lihat di latihannya, bahkan ketika dia bisa recall suatu kata di latihan word network, ketika seorang mahasiswa ini bisa merecall sebuah kata dalam bahasa Inggris ini, katanya sangat sederhana sekali. Saya nggak mau sebut katanya apa, tapi dia salah menuliskannya. Nah, ini contoh singkatnya atau contoh sederhananya bahwa belum bisa kita dikatakan, oh, tahu kok bahasa Inggrisnya apa. Nah, kalau kita tahu loh bahasa Inggrisnya apa, semua aspek ini paling tidak, kan kemarin saya bilang tidak semuanya harus semua ini kita tanamkan, apply ketika kita belajar bahasa atau satu vocabulary. Paling tidak kita paham dengan aspek-aspek ini untuk kosakata yang secara aktif kita gunakan atau kita terima dalam interaksi bahasa kita. Bisa dipahami, semoga bisa dipraktekkan, dan semoga bermanfaat. Nah, hari ini kita akan masuk kepada meeting yang ketiga. Di meeting yang ketiga pada hari ini, saya masih akan membawa juga sedikit tentang vocabulary. Namun vocabulary di sini lebih cenderung kepada kemanfaatannya saat kita membaca sebuah teks atau bacaan bahasa Inggris. Karena minggu depan, insya Allah kita akan merujuk ke sebuah teks begitu. Nah, ini materi vocabulary ini akan sedikit membantu kita atau banyak membantu kita untuk mengetahui makna katanya. Nah, ini adalah topik pertama yang kita akan bahas di sini. Lebih rincinya, nama materi atau submaterinya ini dinamakan dengan word formation. Nih, word formation. Nah, yang kedua adalah, berarti topik kita yang kedua, karena ada dua topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, nama topiknya adalah context clues. Context clues. Nah, apa itu context clues? Apa kaitannya dengan vocabulary? Nah, ini sama-sama berkaitan. Nah, kita mulai dengan meeting ketiga kita hari ini.
Silakan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sehingga proses perkuliahan ini berjalan lancar dan ilmu yang diberikan bisa diserap dan insya Allah bermanfaat untuk kemajuan belajar bahasa Inggris.